Ya, makanya perhatikan pengaruh juga ke apa? Ke respirasi. Jadi saya kasih bocoran, ya. Ada soal SDMD di dia lokal. Itu dari satu setelah lagi modul. Kamu kan ya. Siapa lagi yang ujian? Salah adalah oh sampai sini yang ujian. Oh, udah saya kasih bocoran satu DMD ada. DMD bisa reduce ability juga dok. Pengaruh ini juga kalau yang DMD itu belum tentu dok. Yang DMD itu CPK-nya lebih tinggi daripada DMD. Untuk yang DMD CPK-nya itu lebih besar, lebih tinggi dari tapi ini nggak ada. Jadi kerusakannya lebih besar. Ingat, kasih bocoran. Ingat. Ingat. Ya, lanjut. Ini perbedaan independent factor. Sedang BMD, DMD dia X-link. Lalu dengan DM2 dia autosomal dominance. Dengan LGMD dia autosomal recessive. Apa bedanya ketiganya? Nanti kan pertanyaan, apa yang menyebabkan anak saya sakit ini dok? Kamu jawab apa? Masalah genetiknya. Kenapa bisa? Kasih kita X gitu. Nanti kalau punya anak lagi bisa kena nggak? Ada kemungkinan berapa persen? Ada 25% itu misalnya anaknya perempuan dia carrier, 25% perempuan non carrier, kalau 25% laki-laki pasti dengan DMD. 4 normal, karier pada yang perempuan. Terus yang laki-laki yang kena, yang perempuan yang normal sehat, tidak karier. normal. Terus normalnya laki-laki perempuan. Yang perempuan tuh. Laki-laki perempuan tuh 25% normal, 25% karier. Kalau laki-laki 50-50 jadinya ya. Kalau punya anak perempuan kemungkinan terkenanya kemungkinan normalnya kalau punya anak perempuan 50-50 kan. Anak perempuan bisa 50% kan 25-25. Kalau punya anak perempuan 50-50 bisa 50% normal, 50% karier. Kalau punya anak laki-laki 50-50 juga dong. Ya, kalau laki-laki 50 kan laki aja, kalau ngomongin laki aja 50 sehat. Ya, nggak ada karier laki-laki. Gimana laki-laki bisa karier? Pokoknya anak 50-50 semua. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan. Anak perempuannya bisa, kan harus ngomong seperti itu. Jadi yang membawa penyakit genetik ini siapa? Dari ibunya berarti laki-laki. Ya, tapi ngomongnya jangan kayak gitu. Ya, nanti dia diceraikan oleh bapaknya. Ya, tapi bahwa ngomongnya kan 50-50 bahwa nanti kalau punya anak lagi kemungkinan nanti. Nanti dilihat lagi kalau nanti dulu. Maka saya bilang kalau itu dominan autosomal dominan.
X-link, X-link kan? Itu X-link. Oh, dominan sama resesif bagaimana? Kalau resesif itu dia bermutasinya di kromosom 7 dok. Jadi laki perempuan tidak berpengaruh. Ya, Yang sama terus? resesif. Lalu untuk perbedaan dengan yang dominan, Dominan sama resesif bedanya apa? kalau yang belum itu salah satu bisa itu kalau Jadi kalau atau sama resesif harus bapak sama ibunya yang membawa sifatnya itu. Karier dua-duanya. Kalau dominan salah satu karier aja bisa jadi. Aduh, pelajaran dokter umum pasti saya bilang saya jadi salah. dua, ada kayak berarti dua. Ya. Saya tulis dulu. Ide. Tapi saya udah nggak ini apa? Neuromuskuladisi sudah dibuat sama dokter Eli. Masa saya neuromuskuladisi dulu ya? Solo. Saya ini mempertanyakan ini gimana sih? Terus kata dokter Eli, ya ini kan karena dia nggak tahu ini. Jadi bingung. Saya tahu ini, tapi saya tetap bingung. Saya ngomong gitu kan. Dokter jadi gini ya, nanti kalau soal dokter Eli kalian harus membaca word by word. Karena satu kata itu dibilang, nah di pilihan nomor A ini yang masalahnya itu adalah si ininya. Kata pertama ini. Ya, itu yang bukan. Ini kan misalnya ada kalimat kan A B C D gitu ya. Ada kalimat gitu. Nah, kata dokter Eli ini kalimat ini salahnya tuh di kata yang pertama. Kalimat yang ini salahnya di kata yang ketiga. Kata itu aja gitu. Kalau baca kalimatnya kayak oh bagus semua ya gitu. Saya bilang ini agak sulit ininya gitu. Tapi kata dokter Eli ini ya jadi harus bacanya kata kan dokter Eli hasilnya gitu. Satu katanya bisa memberi makna yang sangat berbeda gitu kan. Nah itu soal beliau. Jangan ikhlas-ikhlas soalnya banyak dia. Kan soalnya ada 6 macam kan. Hanya cuma 6 tipe soal. Ya kalian tahu ya. Satu itu hafalan S. Bentar, saya juga lupa. Skillnya agak banyak tuh. Ini demi Inggi nih. Udah takut dok. Tipe soal satu hanya pengetahuan aja. Jadi cuma menyebut recall misalnya. Otot yang dominan untuk gerakan ini bisa otot apa? Bicep, gitu. Itu kan soal satu ya yang paling cetek kan. Soal kedua adalah pemahaman, dapat menjelaskan. Soal ketiga penerapan, aplikasi, kalkulasi, tes, uji. Soal tipe 4 adalah analisis. Analisis masalah mulai dari patofisiologi, gambaran klinis, masalah fungsi yang ada sehingga dapat menentukan goal. Itu soal tipe keempat. Tipe kelima itu adalah sintesis. Mensintesis semua masalah yang ada sehingga dapat program yang komprehensif. Soal ke-6 adalah evaluasi. Dapat menilai hasil program yang telah diberikan dan mengevaluasi kendala yang ada. Untuk pediatri, soal sintesis dan evaluasi oleh dokter pengetahuan pemahaman teknik, saya yang penerapan dan analisis. Kita garis. Astagfirullah. itu udah nggak nyala. Yang ada juga ada. Oh, itu salah apa?
bilang semangat hebat ya. Tapi juga untuk teknik desa kedua teknik kedua teknik kelima keenam ya. Ya, kamu nih. Dalam sehari Sini aja ini. Colokinnya ke sini. Jangan-jangan 250. Aku baca. Udah stres dulu kan. Ya. Saya soal main gampang-gampang aja ya. Ada CP. Aku sih Pak punya diambil sama dokter R. Saya tahu kan ya? Ada sama air ya. Jadi tadi apa itu? Istrofin itu untuk apa? Istrofin itu dia untuk menjaga stabilitas. Mana yang proses secara lama dan proses. Gambarnya mana di story? Ini yang gambarnya di gambar berikutnya ada. Hah? Ada gambar di slide. Mana di story? Ya, no. Yang coklat. Yang coklat. Coklatnya mana? Coklat. Yang beli yang mana? Yang di sini. Nggak ada yang Yang mana? ini kalau kalian tuh PowerPoint-nya dari senior, kalian nggak tahu dia ngambilnya gambarnya dari mana, keterangannya apa, keterangan Ada keterangan. yang B itu. Tapi nggak ada ini di B itu nggak ada. Kalau yang Itu gambaran ada gambaran gambaran ya. Kalau tahu masuk apa gambaran teknik istirahat otot struktur sarkomernya gitu kalau yang B itu gambarannya. Tapi kalau melihat distrofin ini ada di gambar yang A dok, yaitu kompleks protein di sarkolemanya. Itu ada distrofin yang berfungsi untuk menjaga stabilitas dari otot skeletal. Dok. Lalu ada juga yang integrins, yaitu ada itu berfungsi untuk jembatan antara ekstra sama intraselularnya juga dokter. Apa? Integrins yaitu menjaga atau sebagai jembatan antara ekstraselular matriks sama intraselnya dok. sehingga kalau nggak ada apa yang terjadi? Terjadi Berarti blok. Ya, sudah untuk kekuatan tidak bisa ototnya jadi tidak stabil dok. Jadi tidak ada kekuatan otot. jadi makin banyak kontraksi makin kuat dia rusak. Kalau dia rusak terus gimana? Dan lemak. Jaringan Fibrosa sama adiposa. posa yang menyebabkan Jadi kerusakan. ya Jadi karena pada saat terjadi kerusakan tadi, maka terjadi menggantikan yang tadi makin banyak digantikan ya karena dia tidak bisa kontraksi. Jadi kalau kalian membaca CK kalau ngambil periksa darah cek itu nanti bahwa semakin tinggi nilainya nanti semakin banyak otot yang besar. Kita pada saat misalnya kita untuk membedakan tadi antara DMD sama DMD kan kalau
cekan pada dia karena memang banyak banyak tapi mulai dari cekan karena sangat tinggi karena setiap si anak itu berkontraksi akan ada kerusakan otot. Ya. Hati-hati kalau misalnya pasien itu datang di usia 8 tahun. Dia tuh DMD gitu kan. Kenapa cekannya 5.000 misalnya gitu ya, 3.000. Tapi kalau dari anak seperti DMD, jangan-jangan di BND lah kalian gitu kan. Tapi tetap aja itu kan CK itu bukan ya itu untuk melihat kerusakan otot, tapi kita tetap harus melihat perjalanan penyakit sama pemeriksaan fisik. Bisa juga memang dia sudah CK-nya udah sempat tinggi tuh. Ya, kan kerusakan ototnya waktu awal. Nanti sekarang udah nggak ada lagi otot yang mau dirusak karena udah banyak yang tergantikan sama jaringan fibroz dan adiposa. Jadi klinisnya jelek tapi CK-nya nggak tinggi. Bisa aja. Jangan kalian bingung, jangan-jangan ini BMD. Apalagi melihat usia, enggak juga sih ya. Dilihat dari ini aja. Sebenarnya paling bagus sih genetic testing ya, kita tahu. Karena menentukan prognosa sama program. Ya, terus. Manifestasi kliniknya biasanya muncul di usia 3-5 tahun. Yang paling sering itu adalah keterlambatan motorik kasar. Lalu ada gangguan pola jalan, dan khasnya itu ada gower sign, yaitu kesulitan bangun dari lantai untuk berdiri langsung terjatuh. Ada juga sebuah hipotrofi, dia paling sering pembesaran pada di area betis atau calf, dan ada kardiomiopati dan aritmia, muncul di usia di atas 10 tahun. Lalu ada defisiensi pernafasan kronik, gangguan kognitif, rata-rata IQ di 85, bisa skoliosis dan kontraktur ekstremitas. Untuk kelemahan motoriknya dimulai dari proksimal dulu, baru nanti akan naik ke distal. Untuk insidensi ADHD dan ASD lebih sering pada populasi normal, pada kasus yang dengan DMD. Untuk yang tabel itu biasanya di usia range dari 5-10, keluhannya yang paling adalah walking problems untuk dikeluhkannya. Dan dari 10-30 itu bisa terjadi skeletal deformity, kita sudah harus menggunakan wheelchair. 15-30 tahun itu very limited use of arm, dan juga nanti sudah mulai memerlukan penggunaan ventilasi di malam hari. Nanti makin sini makin penurunan hingga harus 124 jam, dan akhirnya berakhir di kematian. Ventilator 24 jam. Ada yang ventilator malam tadi 16 tahun. Itu kan kebayang ya, negara kita belum bisa menyediakan support ventilator pada anak-anak. Ya, untuk komplikasi yang paling sering pertama adalah skoliosis. Ini muncul akibat kehilangan kemampuan ambulasi pada pasien DMD, sekitar 75-50% untuk kasus skoliosis pada DMD. Progresinya bisa rapid, sekitar 16 hingga 24 derajat per tahunnya, dan paling cepat progresinya itu di masa pubertas. Dan biasanya karena komplikasi skoliosis ini terjadi gangguan keseimbangan pada pasien DMD, terutama saat duduk, lalu ada penarikan tulang belakang, makanan pada jantung dan juga paru. Setelah itu biasanya penggunaan dari glukokortikosteroid juga pada pasien yang prolong ambulasi dan bisa mencegah skoliosis. fungsinya apa steroid? Dan kapan steroid paling baik mulai pemberian steroid? Steroid itu sebaiknya diberikan sebelum memperpanjang ambulasi. Sama untuk apa itu maksudnya? Menurunkan terus
Kalau siapa itu? Umurnya dari mana? Kalau dari yang dikasih sama Fatima, kalau tanggung jawab aja. Bisa diberikan untuk inisiasi dok pada saat sebelum terjadi penurunan dari masalah fisiknya dok. Ini kan bisa diberikan itu jenisnya prednison sama Deflazakort. Jadi ini fungsinya itu untuk menunda hilangnya dari fungsi ambulasi. Artinya kan tadi kalau kita lihat dari tanda bahwa masalah itu muncul sejak usia yang 3 sampai ke 10 tahun kan ada masalah walking. Berarti kan kalau kita udah curiga dengan dia itu bisa diberikan startnya dari awal seperti itu dok. Dari usia setelah kita dapatkan diagnosis sebelum sedikit terletakkan lebih banyak otot bisa diberikan protokol itu. Sampai berapa? Itu diberikan sampai 24 bulan. Disebutkan kan diberikan selama 6 sampai 24 bulan. Terus sambil dilihat side effect dari pemberian kortikosteroidnya. Apakah ada hilang nafsu makan, turunan berat badan ataupun pertumbuhannya terganggu. Terus kalau misalkan ternyata ada side effect, dosisnya itu bisa dikurangi dalam 1 bulan itu bisa 25-33%. Kalau intolerable itu diganti regimennya dok. Tapi regimennya. Kalau sudah non-ambulasi, misalnya itu kan walking problem ya. Misalnya dia di usia 12 tahun sudah pakai wheelchair, masih perlu nggak sih? Masih perlu untuk memperlambat. Oh, mencoba sponsor. kalau di sini kan di kanan itu dosisnya itu kalau yang non ambulatory stage dia steroid buat reduce dose dari tubuh NSAID. Jadi dosisnya dikurangi untuk mengurangi dari Tujuannya untuk apa jadi sekarang? Kalau sudah non ambulator, Mempertahankan FVC juga diharapkan nanti tidak terlalu cepat masuk ke fase perlu ventilasinya. jadi lebih ke fungsi parunya ya, dipertahankan. Jadi memang sebaiknya dikasih begitu ada kecurigaan atau sudah terdiagnosa pasti lah. Tapi klinisnya belum berat itu yang paling bagus. Cuma kan harus di itu juga ya efek sampingnya ya. Ada obatnya. Apa? Prednison deflazakort bukan, itu kan obat untuk memperlambat. Ada obat untuk ini di MD ada dokter. Ada Imunoterapi gitu dok. imunoterapi ada obat. Sama Milan Robin itu obat apa? Nasional Health Institute. Mana? Ini yang prednison tadi dok. Prednisolon. Ada pemberian vitamin D. Ada obatnya itu karena jurnal kan juga lama ya. Ada coba cari di jurnal, jangan cari di AI. Dan itu ini apa? Dia apa bedanya dia sama prednison?
Dan itu obat apa? Ya, itu terapi genetik ya, tapi saya harus tahu itu dia tuh ininya kemana, apa yang ditargetkannya itu apa. Soalnya kan dokter anak tahu, masa kalian nggak tahu. Nanti kalian sudah bilang ke pasien nggak ada obatnya. Itu terima saja takdir ini. Foto sampai dengan ada obatnya, cuma mahal ya. Tapi kan itu harus pengetahuan, kalian harus tahu. Dan obatnya belum masuk di Indonesia. Oh, mau apa? Itu ini tuh nggak bisa ngecek tuh. Bisa jadi. Global yang ini belum apa. Ya, obat-obat yang sekarang tuh tipenya untuk ngerumus blood cyst dia terapi. Jadi dia kayak mengkode ulang gitulah supaya dia tidak melakukan ini supaya dia menambah sel apa gitu. Jadi namanya genetik. Dan kenapa jadi mahal? Karena resepnya juga lama. Diabetes itu apa? Jadi replacement terapi. Biasanya ya kalau menggantikan itu berarti itu seumur hidup minumnya. Ya, terus kalau yang bisa mengkode ulang genetik itu mungkin dia berapa kali gitu. Kayaknya ya gitu ya. Soalnya di Spinal Muscular gitu ada yang minumnya harus terus-terusan, ada yang minumnya cuma berapa kali, ada yang per oral, ada yang intratekal, ada yang infus, ini kayak banyak macam-macam gitu. Itu kalian harus tahu lah supaya kalian nggak ketinggalan ini ya pengetahuan walaupun obatnya itu nggak ada. Tapi siapa tahu sih kalau kalian lulus tiba-tiba ada orang yang kaya raya gitu, ya ada bu. Biasanya tuh dia terapinya ke luar negeri gitu. Apalagi kalau misalnya harus disuntik selama berapa lama apa gitu, ya. Tapi sekarang kayak India gitu kan sudah India, Cina itu kan dia ini juga apa eh, develop obat yang seperti itu. Jadi nggak cuma di Eropa atau Amerika juga. Mereka bikin juga gitu. Ya, jadi di sana kan bisa lebih murah. Kalau itu sampai MM-an mungkin di sini ya ratusan juta mungkin ya setahun. Jadi sebulannya mungkin 10 sampai 15 juta itu beli obat itu. Dan daripada di sana ratusan juta belum biaya hidupnya. Jadi kalau yang di Asia masih memungkinkan. Tapi biasanya itu diberikannya pada yang usia-usia masih masih awal-awal ya, masih muda. Kalau misalnya udah banyak kontrak di sini ya mau ngapain lagi kan? Bukan mau ngapain lagi ya, susah ya. Nah itu tugas kalian di situ. Tapi kalian harus tahu ya, apalagi kalian kalian dapat pasiennya di awal-awal ya. Jadi bahwa itu ada kesempatan seperti itu kalian harus tahu. Terus, apa lagi? Skoliosis diapain? Apa bedanya skoliosis ini sama skoliosis idiopatik? Bedanya progresi kita terus, jadi harus gimana?
Kalau yang edukasi kan memang dari tulang dan yang ada masalah. Terus otaknya sama dia kan berarti kalau yang ini sama bisa dari otak. Itu bedanya satu otot satu tulang. Apalagi bedanya? Progresivitas ya. Penyebabnya apalagi perbedaannya? Tata laksananya gimana? Intervensi surgical kalau yang pada DMD Osi surgical langsung posterior spinal fusion langsung. indicated ya. Itu Kalau greater kalau dari spinal fusion itu apa yang dia? Ada berani lagi. Ya, kalau anak 5 tahun masa kamu kunci di situ? Nanti dia suruh itu baru untuk badannya. Jadi dia apa ya? Kalau bisa demikian Kenapa? Habis nggak biasanya nggak efektif terus gimana? Operasi. Kalau kamu dapat dia di usia 8 tahun, dia kan kena DMD-nya di usia 5 tahun. Gimana? Kamu pelin-pelan. Ya, hasilnya kan enggak. Gimana dia paling A, B, C, atau D? Stop. Gimana? kalau dia di Indonesia mereka ada mau lain. Apalagi? Udah gitu aja. Latihan. Apa latihan? Kamu tahu latihan skoliosis? Bagaimana mengukur intensitas latihan skoliosis? Apa yang direpetisi? Gerakan apa yang direpetisi? Ada berapa metode? Kamu mau balik? Ya. TK-nya Teh Yuli dong. Iya. Skoliosis. Kayak Kalau nah, untuk neuromuskular udah makan atau tapi yang awal yang biasa ya kan kita lagi ngomong neuromuskular disease. Gimana tata laksana? Skoliosis, TK-nya skoliosis pada neuromuskular. Idiopatik. Oh, salah TK kamu. Buat apa kamu bikin TK skoliosis idiopatik? kita belajar semuanya kok. Oh, udah maju, udah terlewati. Pengujinya siapa? Pembimbingnya siapa? Oh, coba kalau saya pengujinya. Buat apa kamu bikin TK ini? Ya gimana jadinya pada neuromuskular disease? Pakai logika aja. Kamu ingat pasiennya Jojo sama Abdullah nggak? Hah? Mau kamu kasih stok? Kamu kasih apa? Soal nih beneran saya kasih bocoran lebih detail lagi. Mau kamu kasih apa? Ya sudah pulang aja. Kan harus dilihat bedanya. Ya lebih progresif. Dia ke ototnya. Dan ototnya itu kan nggak ada distrofin. Kalau kita kasih latihan yang berat, 50-80% repetisi apa 3 bulan kemudian skoliosisnya malah bertambah.
jawaban satu, pertanyaan pernyataan A salah, membahas soal. Jadi diapain? Ya udah kamu pikirkan deh sampai ujian soal itu ada di depan mata kamu. Bagaimana cara kamu pernah ketemu pasien DMD kan? Dari luar. Dari luar. Postur ya. Postur kan harus dipertahankan supaya respirasinya baik. Nah, caranya bagaimana? Loh, ini postur. Kan lagi ngomongin skoliosisnya supaya tidak terjadi ini kan gitu ya. Nah, ini latihan tata laksana skoliosisnya gimana? Resa Artamevia itu. Resa Artamevia. Ya, kamu cari. Ya. Nah, bagaimana tata laksana? Ini, karena kan berbeda dengan idiopatik. Dan kapan harus diberikannya? Apakah sama seperti pada idiopatik? Idiopatik kapan dikasih brace? Kapan operasi? Ada ini nggak pertimbangan usia? Ya berarti kan usia juga tuh. Masa anak 8 tahun disertainya sudah 40 kan? Jadi usia juga yang salah satu pertimbangan. Termasuk DMD juga nggak bisa disamain sama idiopati. Kapan memberikan pertimbangan memberikan brace-nya? Tadi itu saya baca annual scoliosis assessment itu setiap 6 bulan, ya. Ada early ambulator. Jadi memang kan beda. Kapan harus ronsen, ya? Itu yang harus pertimbangan. Apakah benar? Boleh apa enggak kasih brace? Apakah sitting system? Apakah brace? Apakah kita kasih exercise gitu? Ya, kalian cari ya. Hati-hati jangan terjebak dengan kata-kata dalam kalimat. Satu soal. Benar nih gara-gara ini. Ya. Kalau saya itu sih, kalau pengalaman saya bukan di DM, di SMA itu memang agak sulit sih, ya, kepatuhannya. Tapi ada juga pemasangan brace itu buat dia ini duduknya bisa lebih tegak. Tapi masangnya pun sambil tiduran. Jadi bentuk brace-nya yang tapi yang dipotong di sini tuh, jadi pakainya dia tidur ini dulu itu terus repet. Itu kalau yang brace-nya beda ya. Jadi nggak bisa model yang bukaan depan gitu, bukaannya harus samping. Ya, kalau ini scoliosis itu bagus loh ini waktu saya ikut ISPO. Oh, si Asadi sebelah saya tapi kerjanya makan sama ini sama kamu tuh apa? Kes. Jatah saya diambil Asadi pas saya keluar lah. Udah habis nih snack gara-gara dia dua porsi ya nggak apa-apa lah ya masih usia pertumbuhan aja sambil ngetik loh. Ada loh kamunya si sibuk. Ya, cuek lagi sebelah saya cuek aja dia. Tadi saya bilang Asadi nggak sayang uang, kamu nggak mau ngedengerin mau ngomong gitu, tapi dia sibuk dengan kasusnya. Kalau saya kan sayang ya, udah bayar ya kita dengerin aja. Ya, terus jantung, jangan lupa ya. Kadang kan suka lupa di konsul. Usia berapa harus konsul ke jantung? 14-15. Karena tidak selalu kelihatan
gejalanya karena mereka cenderung sudah sedentary kan. Jadi mungkin kalau untuk sedentary untuk duduk aja nggak terlalu kelihatan ininya apa gejalanya. Tapi kalian yang harus konsultan ya walaupun tidak ada gejala. Ya terus. Berikutnya komplikasinya paru-paru, dokter. Jadi bandingkan aktivitas vital, nanti ada deformitas tulang pernafasan juga, ada penurunan fungsi parunya 20% per tahun pada kasus DMD ini, dok. Hingga akhirnya nanti terjadi hipoventilasi alveolar dan hiperkapnia. Sehingga perlu penata akor yang agresif karena dapat menyebabkan kematian pada usia 20 tahun di kasus DMD. Yang harus diingat yaitu adalah hipoventilasi alveolar sehingga terjadi hiperkapnia. Kalau hiperkapnia itu harus diapain? Kasih oksigen. Iya, jadi hiperkapnia bukan dengan pemberian oksigen. Jadi bukan nanti makin menurun kondisinya asal siap oksigen aja karena oksigen tidak akan membantu. Karena dia adalah hiperkapnia. Ya. Terus untuk komplikasi pada paru sendiri terjadi karena ada penurunan mobilitas spinal dan toraks karena kelemahan otot progresif yang tadi kita jelaskan. Jadi ada pergantian jaringan ototnya oleh jaringan ikat sehingga terjadi pola pernafasan yang asimetrik dan kapasitas total parunya juga bisa menurun sedangkan kontraksi dalam menjadi meningkat. Lalu ada penurunan ekspansi dari paru yang menyebabkan beberapa area paru jadi kolaps dan kelemahan otot abdomen dan ekspirasi menyebabkan penurunan kemampuan batuknya. Sehingga bisa nanti lebih mudah kena pneumonia juga, dok. jadi tata laksananya tes ekspansi lagi ekspansi jadi apa tadi kalau sudah berat berat gimana? Harus tahu NIV itu kan sudah diajarin kan sama dokter dia. NIV itu prinsipnya apa? Ya. Saya nggak tahu kalau DMD karena saya nggak ikut di komunitasnya lah ya. Kalau di SMA kan saya ikut. Spinal Muscular Atrophy Indonesia saya ikut. Saya sama dokter dia nih. Di Indonesia itu ada 2 yang pakai ventilator di rumah, yang udah invasif ventilator, yang masih bertahan sampai sekarang anaknya mungkin usia 15, yang satu lagi lebih gede lagi. Itu kan nggak ada dari keluarga mampu. Ada satu lagi tuh tadinya 3, satu yang saya tahu ya 3, yang satu meninggal di usia 9 dari kecil dia tipe 2 tapi yang lemah, jadi dia udah pakai ventilator sejak usia berapa tahun, 3 tahun apa gitu. Ya, bertahannya lumayan 5 apa 6 tahun dengan ventilator terus. Yang saya tahu itu, yang lain nggak tahu sih. Ya. Ada lagi apa enggak? Biasanya tuh ke picu, akhirnya meninggal di picu. Meninggalnya karena semuanya karena paru-paru, bukan karena yang apa ya? Infeksi. Terus ada, kalian tahu nggak sih gasan yang dipinjemin itu kan? Ya itu bertahan karena dipinjemin alat sama rokam ya. Kalau enggak ya susah ya. Mana itu adik kakak lagi ya. Iya. Untung adiknya yang perempuan enggak. Tadinya masih harus dilihat ya, karena perempuan kan
masih dia berkembang usianya kan masih berkembang juga atau dia harus cek? Udah dicek negatif. Tapi tetap ada delay-nya lagi tuh ke saya kan, karena delay. Tapi di evaluasi 3 bulan bisa. Ya lebih mungkin karena orang tuanya sangat berhati-hati ya, karena takut apa-apa. Tapi itu negatif sih, atau lucu kayak roti bakar yang Tahu pikir kayak pas digendong waktu biasa saya garung ya ampun kamu kayak roti bakar. Sekarang sih udah jarang. Terus kita komplikasi pencernaan biasanya muncul di usia 20 tahun dikarenakan adanya atrofi dari sebuah muscle layersnya. Biasanya gejalanya ada muntah, nyeri perut, juga distensi perut akibat dilatasi dari lambung. Lalu terjadi adanya impair dari transit time di kolon karena lack of ambulasi dari pasiennya, dan juga ada weakness dari abdominal muscle, juga atrofi, sehingga bisa terjadi insidens yang cukup tinggi kasus konstipasi di DMD. Selain itu juga ada disfagia dikarenakan adanya oropharyngeal dysfunction. Biasanya ada severe complication dari si disfagia ini, termasuk dehidrasi, malnutrisi, juga aspirasi pneumonia. jadi sebelum yang atas ini dulu disfagi dulu. Dia sudah mulai, kok sudah lupa. Kok kena anaknya udah mulai susah ya makan. Dan kebayang ya, tadinya dia bisa makan karena susah, bukan dari bayi kelainannya. Dia sudah bisa makan, makin lama makin menurun. Memang susah ya, anaknya sudah biasa makan ini misalnya tempe misalnya gitu, atau biasa makan ayam, susah kan makan ayam sekarang karena makin menurun kondisinya. Itu yang salah satu yang bikin makin ini ya, salah satu yang bikin makin depresi ya, makan susah. Di ruangan tuh kemarin siapa yang pegang yang keminum alat pembersih ruangan siapa? Iya, jadi kan udah dicoba sampai beberapa bulan, jadi akhirnya sampai benar-benar mampet sih. Nggak bisa makan kan dia. Itu yang salah satu yang bikin dia frustasi. Karena dia pengen makan nggak bisa. Jadi apa tuh jeruk tuh dipegangin terus sama dia karena dia kepengen makan jeruk. Terus paling beberapa tetes sebenarnya nggak apa-apa saat ada rasa. Terus air dingin di botol itu dipegangin terus sampai hangat dan paling ke sini. Kasihan kan dia pengen makan, nggak tahu kenapa ya itu. Kata ibunya dia tuh ini bangun ngelindur gitu terus keminum itu, padahal bukan ditaruh di meja atau di mana, atau di tempat yang seharusnya. Katanya begitu. Kayak botol kayak dok biasanya. Iya, mungkin dia katanya sih mungkin. Hah? Ya itu. Hah? Enggak, itu katanya, kata ibunya. Ya, jadi anaknya kelihatan marah aja kerjanya. Ya. Kasihan tuh anak. Udah pulang tapi nggak tahu di mana. Cuma emang bener mampet aja udah nggak bisa. Dicoba bikin ini kan saluran tapi gagal. Terus yang sedihnya lagi ya, waktu dia pasang ventilator tuh anak, giginya lepas. Dan dia tuh merasa bahwa gigi itu ketelan. Dia tapi nggak bisa ngomong kan. Terus masuk ke paru-paru, infeksi lah paru-parunya. Dibuka tuh katanya nanas semua. Tapi tetap Giginya pas dibuka bener tuh gigi di sini. Tapi kan nggak bisa nyalain juga ya, orang namanya pasang ventilator kan. Dan siapa yang tahu bahwa dia tuh ketelan gigi dan dia nggak bisa ngasih tahu. Cuma pas infeksi gitu dibuka, kan main habis JC, yang kata bedah torak pun memang ditemukan gigi. Jadi anaknya itu kan sakitnya tuh kan udah lama ya, yang masalah ini berbulan-bulan, makin lama makin berat. Dan dia menyalahkan orang tuanya, sempat menyalahkan orang tuanya karena dibawa berobat tuh bukan tambah baik, dia malah tambah nggak bisa makan, tambah ini tambah itu gitu. Sebenarnya kan emang perjalanan penyakit ya, bukan salah orang tuanya juga. Itu yang bikin sampai ibunya diusir, dia nggak mau ditungguin sama ibunya gitu, sampai psikiatri masuk. Kasihan lah, stres. Saya tuh melihat anaknya kasihan gitu ya, aduh ya ampun gimana, saya selalu minta ke dokter, nggak boleh nggak sih dia beberapa tetes ini apa jeruk apa gitu ya, cium-cium dulu, toh nanti dia udah biasa, udah gitu udah penuh, udah langsung dia ngambil sendiri saset. Umur berapa? 9 atau ya?
Kasihan, kasihan tuh anak. Saya mesti kebayang-bayang, aduh ya si Keisha gimana ya udah pulang. Belum saya lihat lagi udah si Keisha. Saya sampai terbayang-bayang ya ampun, gimana ya umur segitu dia harus seperti itu, dia udah mengalami, dia kerasa banget sih itu turun dan makin parah dan dia nggak bisa makan. Jadi cuma ngeliatin mukbang ini. Kan si Keisha. Ya nggak ada itu, nggak ada di soal. Nah, udah inget ya itu ya disfagia ya pada DMD. Terus Berikutnya dari nutrisi, ada resiko untuk terjadi overweight atau obesitas di awal karena penggunaan dari glukokortikoid tadi, dok. Nanti di akhirnya bisa terjadi malnutrisi karena disfagia tadi. Untuk endokrin, pertumbuhan dan kesehatan tulangnya sendiri itu berkaitan gangguannya dan terjadinya delay puberty karena kan dari DMD-nya sendiri, dok, diperberat oleh karena penggunaan glukokortikoid. Lalu biasanya harus lakukan pemeriksaan bone health itu pada pasien penggunaan glukokortikoid setiap 2 tahun atau 3 tahun untuk melihat kesehatan tulangnya. Apakah ada osteoporosis gitu kan. Untuk manifestasi SSP-nya, biasanya gangguan dari kognisi, IQ-nya di bawah 70 hingga 75, ini 20-30% kasus, dan juga ada kasus OCD, terus ASD, ADHD. nah, itu ya kayak kasus pasiennya Jojo sama Abdullah tuh kayaknya ada hiperaktifnya juga ya. Kan dikasih apa itu skateboard itu kan ya sana sini. Terus kognisi juga makin menurun ya. Kasian lah kasus ini sebenarnya, kalau ada kasus baru tuh sedih buat saya tuh memikirkan ke depannya anak ini. Terus ini perjalanan penyakitnya biasanya di bayi belum terlihat gejala apapun, tapi paling sering keluhan saat mengangkat kepala. Di 12-18 bulan perkembangannya masih baik, mulai bisa berjalan. Di usia 2 tahun mulai kelihatan ada kelemahan di sendi panggul dan juga terlihat gangguan pola jalan. 3-6 tahun terlihat pola jalannya menjadi white base, white kontraktor sudah mulai muncul, keluhannya sering terjatuh dan juga ada sudah hipertrofi dan tanda-tanda Gowers sign terlihat. Ya, lalu di 8-12 tahun itu mulai kesulitan ambulasi dan naik tangga dan bergantung pada ortosis juga kursi roda. Juga sudah muncul skoliosis di usia ini. Jadi tahap 1-nya ada prasimptomatik, tahap 2 early ambulatory, tahap 3 mulai late ambulatory, 4 early ini ada keterangan kok itu yang ini ya. Sedang tahap 1 itu dini belum terdeteksi. Lalu untuk ambulasi dini sudah ada Gowers sign, ambulasi akhirnya sudah mulai sulit mobilisasi, kesulitan naik tangga dan sering jatuh. Untuk non ambulasi maupun duduk mandiri tanpa sandaran tapi tidak dapat berjalan, ini sudah mulai pakai kursi roda tapi mandiri, dan non ambulasi akhir sudah gangguan postural, dia ada turun fungsi ekstremitas atas, nutrisi, jantung dan nafas sudah mulai ada penurunan. Pola kelemahannya sendiri fase awal itu karakteristiknya ada kelemahan di extensor panggul, dorsofleksi pergelangan kaki, abduktor panggul, abdomen, flexor leher dan juga bahu dan juga siku. Sehingga kompensasinya ada lordosis lumbal, kehilangan heel strike, kakinya menjadi pronasi dan eversi, pola jalannya menjadi waddling dan juga ada Gowers sign. Untuk fase menengah dia kelemahan di quadriceps dan eversi pergelangan kaki, sehingga kalau kaki menjadi lebar yang tadi white base, lalu ada peningkatan plantar fleksi ankle dan posisi equinus juga sering terjatuh. Untuk fase akhir ini sudah mulai kelemahan di ekstremitas atas yang mengalami fungsional, terutama otot-otot siku, lengan bawah, spinator, ekstensi jari, dan kompensasinya itu dapat untuk menjaga postur tegak dan membantu ambulasi. Untuk diagnosisnya yang pertama kita lihat apakah ada riwayat pikul-nya atau tidak. Lalu kalau seandainya tidak ada riwayat DMD di keluarga, nah, cara membacanya. Kalau ada 3 unexplained increased transaminase, ada riwayat keluarga dengan DMD, tidak ada riwayat keluarga, tapi anak itu tidak berjalan usia 16-18 bulan, ada Gowers sign. Kalau ketemu 3 hal itu, kamu harus cek TK. Begitu.
Ya, dilihat naik atau tidak, kan? Terus bawahnya. Kalau naik, cek untuk genetiknya dok mulai. Ini gen deletion or duplication-nya. Kalau tidak ditemukan mutasi, baru genetic sequencing. Karena walaupun tidak mutasi, tapi secara klinis, tadi kan atas udah ada klinis kan. Karena klinis ada kelemahan, kan kalau di tes genetik itu lihat ada atau tidak mutasi. Tapi kalau tidak ada mutasi, itu kan harus dipecah lagi gitu ya, dilihat secara lebih detail lagi, di sequencing ada atau tidak mutasinya. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita cuma di sini tuh kadang-kadang cuma sampai ada mutasi atau tidak ada mutasi. Karena kalau untuk sequencing, kalau nggak salah perlu waktu yang lama. Dikirim di sampel keluar. Nggak tahu kalau yang di sini enggak di itu sendiri. Karena dia yang sampai itu dok, yang pasien kita yang aneh itu dok, yang pagi bagus, siangnya jelek. Jadi dia sampai mau biopsi. Yang perempuan itu Pagi bagus, siangnya jelek. jalannya gitu aja. Kayak miastenia gitu. Kayak Nah, PMD kan nggak ada membaiknya. ya, Ya itu kan susah ya. Makanya mungkin mutasi yang apa gitu ya. Makanya harus itu yang harus di sequencing jadi menentukan prognosa. Ya. Nah, biopsi kan terakhir ya. Kalau tidak ditemukan mutasi. Kalau saya di biopsi udah nggak ada mutasi, di biopsi distrofinnya masih ada, nah itu baru pusing ya. Karena bukan DMD. Nah, itu mungkin nggak ada nggak ada mutasi, udah di biopsi. waktu itu kita MR tuh sampai mau biopsi tapi belum tahu lagi waktu semester 4. Oh. Jadi tetap aja awalnya genetic testing ya, harus lihat sebelum mungkin CK dulu kan, baru genetic testing. Kalau CK-nya coba kata Kalau cek nggak naik, langsung bukan DMD. ya kan kita harus tahu kalau misalnya DMD itu tipenya yang mana. Ya udah, saya mau pulang, mau praktek di sini. Ya. Di sini. Tadi kan bukan semesternya, enggak, tadi sama Indi kan, sama oh ini beda ini. Terima kasih dokter. Izin DMD akan teteh. Atur nuhun teh.